Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salatan wa salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, kita sudah berada di malam ke-11 Ramadan. Artinya sudah berlalu 10 atau 1/3 Ramadan telah kita lewati. Jadi tinggal 2/3. Oleh karena itu tidak terasa itu Ramadan akan pergi. Tentu juga kita tidak melewati waktu-waktu yang ada, yakni sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu pada kesempatan singkat ini kita tentu di antara kita sudah mungkin membaca, sudah tamat satu kali atau paling tidak sudah 10 juz atau berapalah. Pada kesempatan ini ada dua ayat tadi yang saya bacakan dari Al-Quran, surah Ali Imran ayat 190-191. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin li ulil albab, terdapat bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab, bagi orang yang berakal, bagi orang yang senantiasa memikirkannya. Siapa orang yang dimaksud berakal itu pada ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallah, mereka yang senantiasa mengingat Allah. Qiyaman, apakah dia sedang berdiri, wa qu'udan, atau sedang duduk-duduk, wa 'ala junubihim, atau dia sedang bersandar berbaring-baring. Apa yang dilakukan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, senantiasa bertafakkur, memikirkan, merenungkan, mencermati penciptaan langit dan bumi, sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila
Subhanaka faqina adzabannar. Pernah suatu malam ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah meminta izin kepada Aisyah istrinya. Jadi terjadi dialog tentu setelah tidur. Wahai Aisyah, malam ini saya mau beribadah kepada Allah. Lalu Aisyah menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku senang jika Rasulullah berada di sampingku dan memenuhi keinginan Rasulullah. Tapi tidak mengapa, kalau Allah berkehendak, saya tidak keberatan kalau Rasulullah mau beribadah. Kemudian Rasulullah beranjak pergi berwudu, berarti sudah tidur. Pergi berwudu, kemudian membaca. Setelah berwudu, Rasulullah menengadahkan wajahnya ke atas. Dia disebut di hadis disebutkan ke langit. Lalu membaca ayat di akhir surah Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian Rasulullah berdiri untuk sholat, dan ketika di saat sholat sangat khusyuk, lalu sujud sampai basah tempat sujudnya. Lalu setelah sholat menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sampai basah tangannya, meneteskan air mata. Kemudian sampai Bilal mengumandangkan azan subuh. Lalu Rasulullah beranjak memimpin sholat subuh. Usai sholat, Rasulullah berbalik setelah mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Balik menghadap jamaah sebagaimana biasanya. Rasulullah menoleh ke kanan, ke kiri, biasanya menanyakan sahabat yang kali itu tidak dilihatnya. Misalnya siapa di sebelah kanan, selalu duduk di situ. Tapi kalau itu tidak didapatkan, tidak dilihat, Rasulullah cepat bertanya, kemana Abu Bakar, kemana Utsman, kemana si. Sahabat biasa menjawab, ya Rasulullah, sakit anaknya, sakit keluarganya, dia sendiri mendapat musibah dan seterusnya. Lalu Allah menyampaikan, jenguklah sahabat kita itu. Tapi subuh itu bukan itu pertanyaannya. Rasulullah balik langsung bertanya, tahukah kalian apa gerangan yang terjadi semalam? Lalu Bilal langsung menjawab, ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu apa gerangan yang terjadi. Langsung dia, karena ini juga sebagai metode pembelajaran, kalau kita sebagai guru bertanya, itu membuat bukan untuk minta jawaban, untuk menarik perhatian si pembelajar yang akan diajak menyampaikan sesuatu. Sehingga Bilal langsung bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Saya lihat Rasulullah duduk khusyuk, bahkan menangis terseduh-seduh. Mengapakah Rasulullah menangis? Bukankah telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang? Rasulullah menjawab, bukankah aku termasuk orang yang bersyukur? Lalu Rasulullah menyampaikan, semalam Jibril datang menyampaikan wahyu
Seperti ayat yang kita bacakan tadi, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin liulil albab. Rasulullah menyatakan, aku sedih bila umatku di kemudian hari melewati ayat-ayat seperti ini, tidak merenungkan maknanya, tidak merenungkan bagaimana itu dalam kenyataannya tentang penciptaan langit dan bumi. Tentu sekarang ini sudah terurai sedikit demi sedikit oleh para ilmuwan bahwa bumi ini diciptakan luar biasa dalam 6 masa kalau kita baca dalam Al-Quran. Tapi itu semuanya seperti apa kenyataannya dalam kehidupan kita? Wahtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, disebut malam dan siang. Ini juga menunjukkan bahwa betapa ajaran Al-Quran menunjukkan silih bergantinya malam dan siang. Ini menunjukkan bahwa teori tentang geosentris keliru, ternyata heliosentris, dan bahkan bergerak bersama-sama lagi pada suatu alam kosmos yang besar. Dan sekarang mari kita lihat sedikit saja. Sekarang ini sedang malam, artinya bumi sedang menutupi bayang-bayangnya sendiri sehingga jadi gelap. Esok hari siang terang. Itu artinya muka bumi yang sedang kita berada di atasnya itu sedang menghadap arah matahari. Begitulah berjalan sekali 24 jam, tidak pernah berubah. Li sunnatullahi kahmilah, terhadap sunnatullah, ketetapan terhadap alam tidak pernah berubah. Berubah saja sedikit, luar biasa pengaruhnya. Dan itu sekali 24 jam, waktu yang sangat cocok untuk jadi kehidupan di bumi. Kalau lebih lama dari itu, pasti kita lebih lama panas, lebih lama dingin. Begitu juga posisi matahari, bumi terhadap matahari sangat tepat. 152 terjauhnya, 148 juta kilometer terdekat, itu juga sangat tepat, tidak pernah meleset. Dan itu sudah ditemukan bahwa ternyata bulan itu berpengaruh terhadap posisi menstabilkan bumi terhadap manzila lita'lamuna adada sinina wal hisab. Ini benda bumi ini yang mengapung-apung di angkasa, tak bertiang, tak bertali temali, berada dan bergerak dengan sangat rapi dan tepat. Gerakan bulan sangat tepat, sehingga penentuan bulan itu dapat dihitung dengan jam, menit, detiknya sekalipun. Sehingga dengan demikian, betapa itu semuanya memberikan tanda-tanda kalau di balik alam yang bergerak ini pasti ada yang mengatur. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungkan penciptaan langit, itulah yang diharapkan, bukan merenungkan zat. Karena akal kita, pikiran kita, indera kita tidak mampu mencapai tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, bertafakkur terhadap bumi ini, langit ini, apa yang ada. Kita lihat
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, ma khalaqta hadza batil. Tidak ada yang Engkau ciptakan ini yang sia-sia. Semua ada manfaatnya. Dan bilang kadang-kadang, nyamuk ada penggunanya, menggigit saja. Tapi coba, betapa banyaknya orang yang kaya dengan membuat bakteri itu. Banyak sekali, semua ada manfaatnya. Virus, bakteri yang menghancur menjadi sampah, semuanya ada manfaatnya. Inilah yang diminta wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di bulan Ramadan ini tentu selain kita berusaha membaca sebanyak mungkin, karena satu-satunya bacaan dipahalai dimengerti atau tidak dimengerti, itu sudah pahalanya Allah sudah menyebutkan sekian. Apatah lagi sesekali kita membaca arti, lalu kita coba merenung-renungkan apa makna di balik arti itu. Dengan begitu sama dengan kita berdiri salat sepanjang malam merenungkan satu ayat-ayat Al-Quran, itu sama pahalanya berdiri salat sepanjang malam, disebutkan dalam hadis. Hadirin sidang jemaah tarawih yang semuanya. Oleh karena itu kita ini berusaha membaca sebanyak mungkin. Mungkin juga bisa ditingkatkan sedikit. Kita membaca ayatnya, dibaca juga terjemahannya. Karena sedikit-kadang kita sudah ada semua. Ada bahkan tafsirnya sudah ada. Pertanyaannya, maukah kita baca itu atau sekedar WA dan TikToknya saja itu? Ini perlu kita manfaatkan di bulan Ramadan ini, sehingga waktu-waktu yang ada tidak ada terlewatkan sedikit pun. Seperti Rasulullah menyatakan, aku sedih membayangkan umatku di kemudian hari jika membaca ayat-ayat seperti itu sekedar berlalu begitu saja, tidak merenungkan makna dan kandungan. Coba misalnya sepintas kita coba pikirkan, kalau dari pagi sampai siang terpanas itu jam 1 atau jam 2, kalau itu terik matahari tidak berawan. Di pagi kalau Makassar sekitar 27 derajat Celcius, sampai siang jam 1 jam 2 itu sekitar 31-32 derajat Celcius. Berarti 6-7 derajat kenaikannya dalam waktu 8 jam. Kalau dikali 10 itu 80 jam. Kalau itu matahari bumi ini tidak berputar terhadap porosnya, maka siang-siang terus selama sekian waktu, maka menaik suhunya menjadi 10 kali, itu juga jadi 80 derajat. Ditambah suhu awal 27 derajat, maka 107 derajat. Boleh itu bisa hidup, tidak ada lagi. Yang dibaliknya pasti lebih dingin. Jika ini bumi berhenti sekian itu berputar terhadap porosnya, maka yang sebelahnya akan kedinginan. Air di laut, air di sungai, termasuk cairan darah yang mengalir dalam tubuh kita akan beku. Artinya tidak ada kehidupan. Sekecil-kecil itu banyak lagi yang lain. Bulan yang ada yang kita lihat setiap saat berubah-berubah, itu kita ini tidak ada masalah. Tapi coba yang ada di pinggir rumahnya Empang, kita cuma enak itu makan ikan bolu. Tapi coba dengan adanya bulan itu, gravitasinya menyebabkan adanya pasang surut dan naik. Itu dengan begitu maka air di Empang itu berguna, ikan bolunya, udangnya dan seterusnya banyak.
perhubungannya. Betapa kalau itu semuanya Allah memperadakan, tidak ada yang sia-sia. Begitu juga pergeseran ke utara, ke selatan, 6 bulan ke utara, 6 bulan ke selatan itu matahari kembali pada kita ini di Indonesia tetap karena kita berada di garis khatulistiwa. Tetapi orang yang di kutub utara, kutub selatan itu sangat berfaedah sekali. Kita ini biasa-biasa saja karena stabil 12 jam siang, 12 jam malam. Tidak ada masalah. Hadirin sidang jemaah harbi yang semuanya, kalau itu semuanya kita renung-renungkan, tidak ada yang maksud, tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Di bulan Ramadan ini, ya, kalau Nabi berdoa memohon ampun sampai menangis terseduh-seduh, padahal sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kita ini tidak ada jaminan, tapi kita masih ogah-ogahan saja, biasa-biasa. Jadi oleh karena itu, semoga memunculkan kesadaran kita di bulan Ramadan ini. Kita membaca waktu, membaca Al-Quran, membaca makna artinya, memahami maknanya. Kalau perlu kita menangis seperti Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu maaf kepada kita, sehingga apa yang disebutkan di perintah, di antara perintah yang salat, ayat puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, ujibu da'watad da'i dadani, aku dekat. Ujibu da'watad da'i dadani, aku menerima, aku mengabulkan, aku menerima da'watad da'i dadani, doa-doa, harapan-harapan, keinginan-keinginan, permohonan hambaku idza da'ani, jika ia sungguh-sungguh berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala seruanku. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Itu saja. Hadirin, semoga bulan Ramadan ini kita meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keterangan-keterangan dari petunjuk itu, termasuk ayat yang kita baca tadi. Semoga kita di dalam bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik di antara Ramadan yang telah kita lewati selama ini. Demikian yang tadabbur Al-Quran pada kesempatan ini, mudah-mudahan memberi semangat kita untuk senantiasa merenungkan ciptaan Allah di alam dan termasuk di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu mengapa kau tidak merenungkan? Ini tangan bisa begini, luar biasa, direnungkan. Kenapa ini bisa begitu? Kenapa Alista tidak pernah dicukur-cukur begitu terus? Itu, dan itu sudah ada ilmunya, semua bisa kita pelajari lewat genggaman kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat adanya, dan kekurangannya nanti Bapak Ibu berkata. Demikian fasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.